Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, saya Patricia Stefani Fernaraya, mahasiswa program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam praktik jual beli tanah, salah satu hal yang paling dikenal adalah akta jual beli, atau yang disingkat dengan AJB. AJB dimaksudkan sebagai bukti tertulis bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah. Di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, AJB dibuat oleh PPAT sementara, yaitu camat atau kepala desa. Namun, persoalannya menjadi muncul ketika AJB dibuat tanpa memenuhi syarat hukum yang seharusnya dipenuhi. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan, apakah AJB tersebut masih dapat membuktikan terjadinya peralihan hak atas tanah? Pertanyaan inilah yang kemudian akan saya kaji melalui penelitian doktrinal dengan menelaah ketentuan hukum pertanahan, hukum acara perdata, serta pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 784K/PDT/2021. AJB yang dibuat oleh PPAT sementara pada dasarnya merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Artinya, isi akta tersebut dianggap benar dan mengikat para pihak serta dapat dipercaya oleh hakim sebagai alat bukti, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Namun, kekuatan pembuktian tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan juga syarat material dalam pembuatannya. Apa itu syarat formil? Syarat formil merupakan bentuk dan tata cara pembuatan akta. Misalnya seperti kehadiran para pihak, kehadiran saksi, pembacaan akta, dan juga penandatanganan akta di hadapan PPAT sementara. Sementara itu, syarat material berkaitan dengan substansi atau kebenaran isi akta dan juga keabsahan dari perbuatan hukum jual beli tersebut. Antara lain, apakah subjeknya berwenang, apakah objeknya dapat diperjualbelikan, dan apakah jual beli tersebut dilakukan secara terang, tunai, dan secara real menurut hukum adat. Apabila syarat formil tidak terpenuhi, misalnya para pihak atau saksinya tidak hadir, atau aktanya tidak dibacakan dan tidak ditandatangani di hadapan PPAT sementara, maka AJB tersebut akan kehilangan sifat autentiknya. Akibatnya, AJB akan mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan. Akibatnya, AJB tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan memerlukan alat bukti lainnya untuk mendukung sebagai alat bukti. Berbeda halnya apabila syarat material yang tidak terpenuhi. Misalnya, penjualnya bukan pemilik yang sah atas tanah tersebut, atau juga tidak ada kesepakatan antara para pihak, dan juga objeknya sedang ada dalam sengketa, maka nantinya perbuatan hukumnya akan batal demi hukum, dan AJB tersebut tidak dapat membuktikan terjadinya peralihan hak atas tanah. Permasalahan tersebut juga tercermin dalam putusan Mahkamah Agung nomor 784K/PDT/2021. Pada tingkat pertama, AJB dinilai sebagai alat bukti yang sah. Namun, pada tingkat banding dan pada tingkat kasasi, hakim menilai bahwa AJB tersebut tidak selaras dengan alat bukti yang lainnya dan tidak selaras juga dengan fakta yang ditemukan di persidangan, di mana ditemukan bahwa substansi akta tidak mencerminkan perbuatan hukum jual beli yang sebenarnya. Bahkan, terjadinya jual beli di hadapan PPAT sementara juga diragukan kebenarannya. Atas dasar itulah, hakim akhirnya mengesampingkan AJB tersebut sebagai alat bukti dan juga menggunakan alat bukti persangkaan yang dibangun dari rangkaian fakta yang ditemukan di persidangan. Dari perkara ini, terlihat bahwa alat bukti persangkaan menjadi penting dalam perkara pertanahan ketika alat bukti surat, yaitu berupa AJB, kehilangan kekuatan pembuktiannya dan tidak terdapat alat bukti lain yang dapat mendukung dan membuktikan terjadinya peralihan hak atas tanah. Meskipun pada dasarnya penggunaan alat bukti ini masih jarang sekali ditemukan dalam putusan pengadilan. Selain berdampak pada akta, kondisi ini juga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi PPAT sementara sebagai pejabat yang membuatnya. PPAT sementara dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, pidana, maupun secara administratif apabila ia dengan sengaja atau dengan lalai membuat akta tanpa memenuhi syarat formil dan juga syarat material. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan untuk membuat akta bukan sekedar formalitas, tetapi menuntut kehati-hatian dan juga menuntut kepatuhan hukum. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa akta otentik
hanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila dibuat dengan memenuhi syarat formil dan juga syarat material. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akta akan kehilangan kekuatan pembuktiannya dan tidak lagi mampu membuktikan bahwa telah terjadinya peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, kewenangan PPAT sementara harus dijalankan dengan itikat baik dan sesuai dengan ketentuan hukum. Mengingat setiap penyimpangan dalam pembuatan akta akan menimbulkan akibat hukum baik bagi para pihak maupun bagi pejabat yang membuatnya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.